Shalom, Belum. jemaat yang dikasihi Tuhan. Ada rasa sukacita dan syukur kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menonton perjalanan hidup kita, bahkan telah mengizinkan kita sekalian untuk boleh beribadah bersama di hari Minggu ketiga bulan Oktober 2023. Adapun warta jemaat tambahan di subuh ini Minggu 15 Oktober 2023 sebagai berikut. Yang pertama, Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Yerusalem Batu Kota mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara selaku anggota jemaat Yerusalem maupun anggota jemaat tamu yang dengan sukacita hendak beribadah bersama di gedung gereja ini, serta pelayan khusus dan pelayan lainnya yang hendak melayani dalam peribadahan di subuh ini. Kedua ibadah di subuh ini akan dituntun dengan tata ibadah minggu bentuk yang ketiga dan persiapan perjamuan kudus. Badan Pekerja Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Kadim, Pendeta Cornelia Siwilondong Sarjana Teologia, KPI saya sendiri, Organis Andre Naharia, Kantoria Kolom 6, Puji-pujian Kolom 6, kemudian yang berhari ulang tahun tanggal 9 sampai dengan 15 Oktober 2023. Pendamping Kadim, Penatua Yosef Gagana, pembaca Alkitab, Penatua Herce Bawengket Pertuo, doa persembahan, Penatua Stefano Munaisehe, penerima jemaat, Diaken Velti Onsu dan Penatua Jeki Sumarau. Pembawa bunga segar di gedung gereja pada hari ini, Ibu Siswandi Pirade, petugas multimedia Saudara Immanuel Masengi dan Gloria Masengi, pelayan khusus dan pelayan lainnya serta pegawai dan kostor yang bertugas di subuh ini. Tuhan Yesus memberkati pelayan Bapak Ibu Saudara. Yang keempat, Badan Pekerja Majelis Jemaat dan pelayan khusus mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu Saudara yang merayakan hari ulang tahun kelahiran dan pernikahan selang tanggal 9 sampai dengan 15 Oktober 2023. Komisi Pelayanan Pria kaum Bapa Jemaat Yerusalem Batu Kota atas keikutsertaan pada kegiatan hari ulang tahun ke-61 Pria kaum Bapa Sinode Gemim pada tanggal 13 dan 14 sampai 14 Oktober 2023 di Bitung, dan dengan mengikuti lomba bintang Pukalia kategori usia 46 tahun ke atas nama Diaken Bawengket dengan meraih peringkat keempat dengan nilai 84,1825 serta paduan suara middle choir seri A dengan nilai 84,8275. Atas nama Komisi Pria kaum Bapa dan tim kerja mengucapkan terima kasih kepada BPMJ, Pelsus dan Jemaat Gemim Yerusalem Batu Kota atas dukungan doa, dana, kendaraan serta konsumsi pada setiap latihan di rumah-rumah keluarga jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Yang kelima, ibadah Pria kaum Bapa Jemaat Yerusalem Batu Kota akan dilaksanakan pada hari Kamis 19 Oktober 2023 pada pukul 18.00 atau jam 6 sore bertempat di keluarga Rende Raintum. Diharapkan kehadiran pria kaum Bapa dalam ibadah tersebut. Terima kasih. Yang keenam, Badan Pekerja Majelis Jemaat, Pelsus, tim kerja dan jemaat Gemim Getsemani Pel 4 mengundang BPMJ, Pelsus dan jemaat Gemim Yerusalem Batu Kota untuk menghadiri ibadah syukur pelantikan dan serah terima pelayanan Ketua BPMJ Gemim Getsemani Pel 4 dari Pendeta Magda Montong NTH atau Nyonya Kewas kepada Pendeta Dece Ripka Mongkau STH MAP atau Nyonya Memangke, yang akan dilaksanakan pada hari ini Minggu 15 Oktober 2023 pukul 15.00 atau jam 3 sore. Jadi ibadah sebentar kita ke Pel 4 itu jam 3. Jam 3 semula, jadi sebelum jam 3 kita sudah jalan. Tempat gedung gereja Gemim Getsemani Pel 4. Atas kehadiran Bapak Ibu Saudara disampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketujuh, ibadah di gedung gereja Minggu tanggal 22 Oktober 2023
dilaksanakan hanya satu kali. Jadi minggu depan orang ibadahnya cuma satu kali. Pada pukul 9.00 WITA sehubungan dengan ibadah perjamuan kudus hari ulang tahun ke-86 Gemim Bersinode dan perjamuan kudus sedunia. Kemudian yang ke-8 ibadah WKI wilayah Manado Barat Daya akan dilaksanakan pada hari ini Minggu 15 Oktober 2023 pukul 15.00 WITA tempat Gemim Pniel Bahu. Demikian warta jemaat tambahan di subuh ini. Atas perhatian disampaikan terima kasih. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdiri dan memulaikan ibadah ini dengan menyanyi NNBT nomor 5 Sorak-sorai lain dan apa yang seterusnya. Sorak-sorai dan puji nama Tuhan Allah. Marilah beribadah kepada-Nya. Kita kawan dan dombanya Dia kita. Marilah angkat syukur kepada-Nya. Marilah masuki pintu gerbangnya ke dalam pelataran Allah, puji namanya. Tuhan Allah itu baik selama-lamanya, anugerahkanlah kasih setia-Nya. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan. Mari kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Di hari Minggu yang ketiga ini dengarkanlah firman yang membimbing kita dari Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Ku dengar panggilan Tuhan, dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, pikul salib, ikutlah aku. Aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia. Ikut Dia, Yesus Tuhan. Jemaat silakan duduk kembali. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Tak berkesudahan kasih setiamu ya Tuhan Allah, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi kami rasakan dalam kehidupan ini. Kami bersyukur ada hari yang baru, minggu yang baru, terlebih nafas kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Itu pertanda bahwa kami harus mampu untuk menjadi berkat dalam kehidupan ini ketika diberi kesempatan bekerja,
berusaha, bahkan melayani Tuhan dalam kehidupan ini, serta aktivitas-aktivitas yang Tuhan masih beri kesempatan kami lakukan, biarlah kami terus bersyukur untuk semuanya. Ada harapan-harapan terindah ketika Engkau berikan yang terbaik bagi kehidupan kami, baik pribadi maupun keluarga, sehingga kami boleh menikmati persekutuan yang beribadah di subuh pagi hari ini. Banyak hal yang kami lakukan yang terjadi dalam kehidupan ini, sadar ataupun tidaknya, baik itu dari pikiran kami, setiap rancangan hati kami, perkataan dan sikap perilaku kami. Kadangkala kami belum mampu untuk menjadi teladan, jadi berkat dalam kehidupan ini. Baik kami sebagai jemaat-Mu, kami sebagai hamba-hamba pelayan-Mu. Karena itu Bapa, kami mau datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati. Kami memohon ampun atas setiap salah dan dosa kami. Kalaupun itu seringkali kami lakukan, menduka citakan hati Tuhan, menduka citakan hati sesama kami. Kiranya Engkau mengampuni kami. Belas kasihan Tuhan kiranya tercurah atas kami, agar kami selalu mau rindu untuk hidup dalam pertobatan, menyaksikan kemurahan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, dan hidup dalam pembaharuan, sehingga kami pun terus pada sesuatu yang selalu baik dan benar kami lakukan. Setiap pikiran kami selalu berpikir positif tentang kehidupan ini, karena Tuhan sumber segala-galanya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, menghapus dosa kami berdoa, bermohon kepadamu. Amin. Banyak orang suka diampuni, tapi tidak rela mengampuni. Tak berguna mohon pengampunan, jika kita mengeraskan hati. Terima kasih kepadamu Yesus, atas anugerah-Mu yang sempurna. Dosa-dosa kami diampuni, kami pun mau saling mengampuni. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Dengarkanlah nats pemberitaan anugerah Allah dalam Yesaya 1 ayat 18. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba.
Bapak Ibu Jemaat, mari kita berdoa untuk pembacaan firman. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita berdoa. Di pagi hari ini Bapa, ketika ada hari yang baru, terlebih kesehatan, nafas hidup Engkau berikan bagi masing-masing kami. Kami harus mampu untuk bersyukur untuk semuanya. Dan di dalamnya Engkau selalu mengarahkan hidup kami, agar kami tetap taat dan setia, melakukan apa yang Tuhan mau pada apa yang kami mau. Sehingga kehidupan yang menjadi berkat, benar-benar teralami sempurna dalam kehidupan kami. Dan firman-Mu menjadi pegangan, menjadi suluh, menjadi pelita, menerangi langkah kehidupan kami. Dan saat ini kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Biar kuasa Roh Kudus Tuhan memberkati kami semua, memberkati hamba-Mu yang sebentar nanti akan menguraikan firman Tuhan. Kuasa Roh Kudus Tuhan memberkati kami semua, dan layakkan kami untuk ada dalam pembacaan dan pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan, sumber kebenaran, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam Rut 1 ayat 1 sampai 22. Rut 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-22 di bawah judul Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem, Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion, semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, sebab yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku, kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing ke rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami,
Bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku? Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya. Mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut kepadanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para ahlanya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan berkata, Naomikah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Demikian firman Tuhan. Bolehkah kita diundang berdiri? Kita akan ikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Kita mulai. Aku percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantarannya segala sesuatu dibuat,
yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaran para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Silakan puji-pujian sebelum khotbah. Pujian sebelum khotbah diundang semua anggota jemaat kolom 6. Kita muliakan Tuhan dengan iringlah Tuhan dalam terang. Kolom 6 silakan mengambil tempat di depan kita.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat sekalian. Torang bersyukur kepada Tuhan masih ada kesempatan Tuhan berikan torang boleh beribadah. Tapi yang paling utama adalah ketika torang boleh bangun tadi pagi kan bersyukur, boleh buka tompe mata. Dan itu berarti Tuhan masih kasih waktu torang boleh beraktivitas, bekerja, berusaha, melayani Tuhan, dan apapun yang Tuhan telah percayakan pada orang semua, orang bersyukur. Karena tidak terasa sudah setengah bulan ini ada di bulan Oktober, orang semua tidak lupa-lupa akan so November, kage so masa minggu-minggu Advent, kage so merayakan Natal. Paling tidak motivasi-motivasi iman buat orang semua, apakah sebagai pelayan khusus, sebagai anak-anak muda, sebagai orang tua, siapapun orang, Tuhan selalu melihat orang pe hati yang bersyukur, hati yang selalu mau nyatakan pada Tuhan terima kasih untuk setiap kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan. Kalaupun itu dasar dari sesuatu yang orang telah lakukan dalam hidup ini sampai detik ini. Satu kata yang sangat penting adalah ketika orang so berkomitmen dengan Tuhan bahwa orang mau hidup untuk menjadi berkat dalam hidup ini, kon orang minta pada Tuhan pasti Tuhan berikan. Karena firman Tuhan bilang kan, mintalah maka kamu akan mendapat, cari kamu akan, artinya segala sesuatu yang orang minta pada Tuhan dengan iman, artinya bukan cuma sekedar minta karena orang perlu, karena orang mungkin waktu itu terdesak, tapi ketika orang dengan komitmen yang dibangun, maka kita akan menjadi berkat. Dan berkat itu bukan hanya sekedar materi, bukan hanya sekedar sesuatu yang kelihatan, tetapi berkat sesuatu yang benar-benar teralami sempurna kalau kehidupan ini telah menjadi berkat, dan itu menjadi sukacita for orang semua. Karena itu kalau kita melihat tema Gemim di minggu ini, karena bicara tentang bacaan kita di kitab Rut ini, ada wanita-wanita yang luar biasa yang Tuhan pakai, yang akhirnya menjadi alat kesaksian Tuhan, menjadi motivasi bagi kita, bukan hanya untuk kalangan perempuan saja, tetapi dari perempuan-perempuan ini melahirkan satu komitmen bahwa mereka tetap mau mengikuti Allah. Karena itu temanya komitmen perempuan asing mengikuti Allah. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang sangat menarik kalau orang baca dari kitab Rut ini, ada beberapa pasal sampai terakhir, kita bisa melihat sampai di pasal 4. Jadi ada 4 pasal sampai kisah tentang bagaimana Rut itu ditebus oleh Boas. Dan kalaupun di bagian-bagian terakhir orang melihat dari kitab Rut ini, di situ ada satu bagian terakhir disebut tentang silsilah Daud. Jadi kalau orang setahu tentang silsilah Daud, berarti itu ujung-ujungnya tentang Yesus Kristus. Berarti dari keturunan ataupun dari silsilah kisah tentang Rut dan Naomi ini, pada akhirnya kita akan memahami bahwa keturunan Daud dari keturunan Rut dan Naomi. Jadi kita melihat bahwa kitab Rut ini memang banyak menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi di zaman para hakim. Karena di zaman perjanjian lama ada zaman dipimpin oleh para raja, para hakim, dan semua itu mengarahkan kehidupan umat pada waktu itu agar tetap melihat bahwa segala sesuatu Tuhan rancangkan adalah sesuatu yang benar-benar supaya diberikan pengertian bagaimana kehidupan ketika ada dalam perjanjian covenant itu dengan Tuhan, perjanjian antara Allah dan manusia. Jadi kalaupun ini kita akan melihat di masa kitab Kejadian, ketika peristiwa penciptaan sampai peristiwa di Taman Eden, ada perjanjian antara Allah dan manusia. Jadi segala sesuatu itu telah dirancangkan Tuhan agar kehidupan manusia itu benar-benar selalu ada pada relnya Tuhan. Kalaupun mungkin sejagata sorong sadiki tetap diingatkan, ingat kebenaran firman, ingat yang Tuhan mau, buat orang kembali lagi untuk melakukan apa yang baik dan benar.
Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ada beberapa nama yang disebut dalam bacaan kitab Rut pasal 1 ini. Ada yang disebut tentang Elimelek dalam bacaan kita. Elimelek itu artinya Allahku adalah raja. Jadi itu ada seorang laki-laki yang dikatakan dalam bacaan kita, pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel, lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab dan menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek. Nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion, semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Jadi di situ ada beberapa nama disebutkan. Elimelek artinya Allahku adalah raja. Dan tentang tempat yang disebutkan Betlehem dan juga Efrata di situ. Betlehem artinya rumah roti dan Efrata itu berarti berbuah. Jadi ada arti-arti yang mungkin sedikit orang pahami. Apakah arti Elimelek? Oh, Elimelek artinya Allahku adalah raja. Dan tempat-tempat yang disebutkan tadi. Dan mungkin kalau bulan Desember Tora akan banyak mendengar tentang kota Betlehem. Betlehem artinya rumah roti. Dan Efrata artinya berbuah. Berbuah. Naomi artinya menyenangkan, kesenanganku, kesukaanku. Dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Jadi Mahlon artinya sakit-sakitan dan Kilion yang berarti lemah. Jadi makanya dari kisah ini kedua anak dari Elimelek dan Naomi itu meninggal di Moab ketika mereka mendapatkan istri yaitu Rut dan Orpa. Jadi Bapak Ibu kalau orang baca ulang-ulang, memang Torah akan sedikit memahami bahwa waktu itu di Betlehem terjadi kelaparan. Jadi mereka pergi ke Moab dan di sana mungkin berpikir bahwa di sana akan lebih baik lagi toh, karena keluar dari Betlehem orang kalau mau keluar untuk pergi di perantauan tujuannya mungkin so bagus, mar mau lebih bagus, atau mungkin tidak ada apa-apa mau suka di tanah orang supaya lebih berhasil. Itu kan banyak tujuannya seperti itu. Pas sekarang lagi mau bilang viral juga enggak. Artinya banyak orang-orang Manado, banyak orang-orang Sulawesi Utara sekarang keluar. Kalau banyak yang dengar-dengar karena banyak ada berapa keluarga juga dorang pergi di daerah timur sana di Weda, toh mungkin Bapak Ibu ada, mungkin dari jemaat sini juga ada anak-anak atau keluarga yang kerja di sana, atau mungkin bagian timur. Artinya ada tempat-tempat yang sampai ke luar negeri mau rubah, dong bilang mau rubah nasib. Artinya kalaupun di sini mungkin ada penghasilan, tapi mungkin mau ada lebih baik lagi. Semua itu orang punya tujuan ketika keluar mau lebih baik lagi. Tapi itu kan tidak seperti itu semuanya teralami, karena ada banyak keluar jauh-jauh tapi ternyata mungkin pergi ada modal pulang, sedangkan apapun mau pulang kurang mau ini doi tiket mau pulang atau apa toh sesuatu. Artinya kehidupan manusia itu kadang tidak sama sesuatu yang diharapkan itu. Dan keluarga Elimelek ini mereka ke Moab. Kalau orang baca di cerita ini mereka ke sana, dan ternyata kalaupun arti dari nama-nama yang diartikan tadi seperti Naomi artinya menyenangkan, kesenanganku, kesukaanku, tapi ternyata kehidupannya di sana berbeda, berubah toh. Di sana waktu keluar dari Betlehem dorang 4 orang, ada suami Elimelek, bahkan juga anaknya 2 anak Mahlon dan Kilion. Tapi ketika di Moab yang terjadi suami dan kedua anaknya meninggal. Mati di sana, tapi sudah sempat memiliki istri yaitu Rut dan Orpa. Kalaupun membaca bagian itu, satu anak mantunya dari Naomi yaitu Orpa, memang katun artinya ketika so bilangnya usah iko deng kita, mau iko deng kita, so janda, so ndak ada apa-apa, mau balik lagi ke Betlehem Yehuda itu apa torang ndak, so ndak ada apa-apa, dia pulang. Artinya mungkin ada banyak juga pilihan-pilihan kan, seperti itu dia pulang. Tapi untuk Rut berbeda. Makanya yang sangat menonjol dari kitab ini adalah kitab Rut.
karena dia adalah seorang asing. Moab itu dengan Bethlehem Yehuda, dia artinya menyembah apa artinya raja yang mereka sembah karena tidak mengenal Tuhan. Jadi ada satu dewa yang sangat terkenal di Moab itu namanya Dewa Kamos, yang berarti melepaskan keyakinannya. Artinya itulah yang disembah oleh Ruth. Tapi keputusannya pada ending kisah dari cerita Ruth ini, dia akhirnya meninggalkan bangsanya, bahkan meninggalkan Tuhannya, dan dia memilih untuk ada bersama dengan Naomi menyembah Yahweh Allah Israel. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, sedikit kita memahami ini bahwa ada satu komitmen yang dibangun, yang dimunculkan oleh seorang yang bernama Ruth ini. Karena itu bicara tentang komitmen, berbicara tentang perjanjian, nyandak gampang. Dia harus ada yang namanya pengorbanan. Dia so pilih itu, bahwa makanya di ayat yang torang baca dari pasal 1 ini kan, kita melihat di ayatnya yang ke-13 kita lihat. Di situ Naomi kan bilang, masakan kamu menanti-nanti sampai mereka dewasa? Artinya mau bilang pulang Jo, ndak usah iko karena anak-anaknya so meninggal, pulang ke bangsamu. Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Jadi di situ kisah perpisahan antara Naomi dan waktu itu karena yang pulang itu cuma Orpa, jadi dia mengungkapkan itu, masa ngoni mau ikut terus? Sekarang dia ini so bukan lagi dengan arti nama Naomi menyenangkan, kesenangan, kesukaan, tapi so berarti DP kehidupan marah, artinya pahit, kepahitan yang dia rasakan. So ndak ada suami, anak-anak, bahkan juga harta kekayaan itu so ndak ada. Jadi apa yang ngoni mau harapkan ketika mau ikut terus bagi dia sebagai seorang mertua, seorang yang sudah janda. Tetapi kita melihat kisah Ruth di sini bahwa sesungguhnya dia pada komitmen itu, dia pada perjanjiannya. Karena itu ada beberapa komitmen dari Ruth di sini, bahwa sesungguhnya mau diungkapkan di sini. Pertama, komitmen untuk selalu bersama dengan ibu mertua. Dan itu bukan hanya sekedar dorang pulang sama-sama baku bawa kembali ke Bethlehem Yehuda, tetapi komitmen di sini adalah untuk menjadi satu bangsa dengan Naomi. Bahkan bukan cuma jadi satu bangsa, tapi dia boleh menghalaukan dewa yang dia sembah selama ini, Dewa Kamos, dan dia menggantikan untuk menyembah Allah Israel yang disebut Yahweh. Dan itu dialami oleh Ruth dan dia nyatakan kepada mertuanya, yaitu Naomi. Jadi dia mengikuti keyakinan iman dari mertua. Ya gampang Bapak Ibu, adik-adik pemuda remaja. Sekarang ketika ada pilihan itu, jangankan so ndak ada DP kalau so menikah kong suami so meninggal, so susah, dong bilang so kere, so ndak ada apa-apa, masa baku iko, aduh pulang ke rumah, paling tidak toh, pulang kampung, mikir apa? Tapi artinya ini menjadi satu komitmen yang benar-benar nyanda seperti orang lain akan mau bilang mau ambil komitmen itu, seperti yang dialami oleh Ruth. Tetapi sesungguhnya orang tidak tahu bahwa Tuhan sementara berkarya, Tuhan senantiasa ada untuk melakukan sesuatu yang dia mau nyatakan kepada anak-anaknya. Kadang orang tidak mengerti, ini Ruth ini orang yang tidak mengenal Tuhan, mengenal Yahweh. Dia bangsa Moab yang benar-benar menyembah berhala, menyembah orang-orang yang menyembah Allah yang tidak disembah oleh Israel. Tapi sesungguhnya dia bisa melepaskan itu. Karena apa? Dia sudah ada di dalam perjanjian, di dalam komitmen, dalam apa yang dia telah bangun untuk dia benar-benar nyatakan. Karena arti dari Ruth apa? Ruth artinya belas kasih.
Jadi kalau dasar kehidupannya sudah ada dalam belas kasih, maka dia itu bukan cuma sekedar nama. Nama sangat benar-benar menjiwai kehidupan seseorang, apalagi untuk Ruth. Ruth itu artinya belas kasih. Dia belas kasih kepada mertuanya, dan bukan hanya sekedar juga untuk dia mau baku bawa pulang atau apa, tapi itulah tadi saya katakan, dia bisa melepaskan, meninggalkan bangsanya, dan dia memilih untuk bersama dengan mertuanya. Jadi bangsa Israel, dan juga dia menyembah Yahweh. Itu komitmen yang pertama, komitmen selalu bersama. Kedua juga sudah masuk di mengikuti keyakinan iman, dan itu menyatakan bahwa bagian dari apa yang dialami oleh Ruth itu bukan hanya sekedar untuk mengikuti, bukan hanya sekedar untuk ada bersama, tapi dia rasakan tentang berkat yang daripada Allah. Berkat bukan hanya soal materi, tetapi soal keselamatan yang daripada Tuhan, dan itu dialami sempurna oleh Ruth dalam artinya tentang belas kasih. Dan dia mau menyatakan bahwa kalaupun dihubungkan dengan ayat 13 tentang tangan Tuhan yang teracung terhadap aku, karena itu ada tanda tanya kan, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Jadi itu bisa dikatakan bahwa teracung itu bukan hanya sekedar untuk kasih berkat, tapi Tuhan sementara ada proses untuk seorang Naomi. Tangan Tuhan teracung karena ada kepahitan yang dia rasakan, ada ujian-ujian iman yang Tuhan nyatakan, dan itu butuh sebuah proses dan tidak gampang untuk dia alami itu. Tapi sesungguhnya kuasa Tuhan mendorong untuk kembali di Bethlehem. Makanya ada rencana kembali, dan sudah kembali dalam perjalanan mereka berdua, karena Ruth sudah mengambil keputusan bahwa memang kita mau iko pak kita pe mertua. Jadi mau iko dan menyembah di mana apa yang Anda sembah itu yang kita mau sembah. Allahmu adalah Allahku, bangsamu adalah bangsaku. Itu kan dalam bagian firman katakan. Jadi sudah ada pada hal yang sangat penting tentang komitmen perjanjian itu, bukan cuma soal kata-kata. Jadi kalau bicara tentang Orpa, mungkin banyak orang seperti dia dan banyak keputusan itu diambil. Ini kan bicara pilihan. Lain kan ketika suami meninggal, ketika orang harta sudah ada dulu tapi mak mantu itu banyak doi, atau mungkin tapi suaminya ada pulang jo. Masih muda, cantik, kalau dia perempuan, kenapa mau baku ikut terus? Mungkin ada yang baru, atau mungkin ada pasangan baru lagi mau disiapkan. Kalau kehidupan sekarang kan ndak akan mungkin, susah untuk seperti bagian ini. Ini sebuah proses, tapi ini realita, realita yang terjadi. Tapi kita mau kembali dari firman Tuhan ketika janji penebusan itu akan ada pada kehidupan, memahami bahwa semua itu dalam penggenapan janji anugerah Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, dari beberapa hal ini kita melihat bahwa sesungguhnya ketika tangan Tuhan teracung, itu bisa kemahakuasaan Tuhan, bisa menyatakan berkat, tapi juga bisa menyatakan kehancuran. Dua hal yang sangat penting untuk benar-benar terjadi. Tetapi Ruth konsisten pada komitmennya. Jadi Ruth itu yang artinya belas kasih, dia tetap konsisten. Jadi kita ambil keputusan ini, kita akan lakukan, mengalami itu. Karena itu ketika kisah tentang Ruth ini di bagian beberapa pasal di kitab Ruth, sampai ada Ruth dan Boas, Ruth menjadi istri Boas, dan terakhir juga kalau ada satu ayat kita lihat di ayat 14 pasal 4. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Jadi itu bicara tentang Naomi, tapi juga dihubungkan dengan Ruth yang akhirnya ditebus oleh Boas dan menjadikan dia sebagai istri. Dan pada akhirnya bicara tentang silsilah Daud, silsilah Yesus Kristus itu dimulai dari kalau di ayat 22 di pasal 4, Obed memperanakkan Isai dan Isai memperanakkan Daud. Jadi selanjutnya Daud, Yesus Kristus, bahwa janji keselamatan itu, perjanjian itu benar-benar
ada dan benar-benar terjadi. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, dari bagian ini mungkin 1 minggu ini kita akan terus dalam perenungan dan permenungan kehidupan kita, belajar tentang apa yang dialami, kisah yang sangat menarik, yang sangat luar biasa tentang Naomi dan Ruth. Dan kalaupun kitab ini disebut kitab Ruth, karena itulah perjanjian, komitmen, konsistennya Ruth kepada Tuhan, dan itu tidak dimulai karena paksaan atau mungkin apa, karena lahir dari hatinya, apalagi dasar dari namanya yaitu belas kasih. Karena itu ada beberapa hal yang sangat penting kita untuk memahami bagian firman ini ketika kita menjalani kehidupan dengan berbagai tantangan, pergumulan. Orang banyak masalah, orang banyak pergumulan, banyak hal. Siapa di sini nak mau bilang, berani mau bilang, oh kita tidak ada masalah, orang pe keluarga kok tidak ada pergumulan? Tidak ada. Semua kita akan mengalami itu karena ini sebuah proses pemurnian iman. Suka atau tidak suka, orang sementara ada menjalani itu. Toh, Bapak Ibu, tidak dipungkiri, orang sementara ada di bagian itu. Tapi hidup ini terus kita mau jalani. Kita mau harus menatap ke depan, bahwa Tuhan menjanjikan sesuatu yang bernilai, berharga dalam kehidupan kita, agar kita tetap pada mengasihi Tuhan. Itu ujung-ujungnya bagian-bagian firman yang harus kita renungkan adalah kita sadar bahwa orang ini hidup hanya karena anugerah, hanya karena kasih Tuhan. Orang boleh bekerja, orang boleh sekolah, orang boleh melayani Tuhan, orang boleh beraktivitas apa saja, berusaha. Itu cuma karena Tuhan pebae pat orang semua. Karena itu ketika kebaikan Tuhan itu orang mau jawab seperti apa, semua itu kembali kepada diri kita. Makanya dari perenungan ini ada hal yang sangat penting adalah berbenah diri, mengevaluasi diri. Apakah orang tetap pada komitmen mau ikut Tuhan dengan berbagai konsekuensi yang ada, atau cuma karena ada masalah atau apa orang semua marah jumpa Tuhan atau apa? Ini satu realita yang terjadi dalam kehidupan kita. Kembali kepada diri kita, saya, Bapak, Ibu, jemaat sekalian, berbenah diri, mengevaluasi diri, tetap pada komitmen seperti Ruth. Dia nyak berubah DP komitmen. Mungkin bisa saja dalam perjalanan dari Moab mau ke Bethlehem Yehuda, aduh pikir-pikir lekang mau iko nih mantu so nyak ada apa-apa, baru dia lepe rumah lesto. Mungkin kalau orang sekarang so jual, so ndak apa, kurang mau tinggal di Kobong so ini di Sabua ke apa. Tapi ndak, dia cuma pada komitmennya bahwa dia cuma melihat Tuhan yang dia percayai, DP mantu dah percayai, yaitu Yahweh itu yang akan selalu memberkati. Dan itu komitmen itu terus dia pegang, dia bangun terus dalam perjalanan sampai ke Bethlehem, dan itu tidak berubah. Tidak berubah sampai dia harus menjalani kehidupan, dan akhirnya Boas memperistrinya, dan akhirnya dari keturunan ini sampai pada Obed dan Raja Daud, dan sampai pada kedatangan kelahiran Tuhan Yesus. Jadi ini kisah yang sangat penting untuk kita memahami, bicara tentang komitmen. Jadi kalau orang kadang-kala lengkali orang so janji begitu, lengkali bisa saja karena situasi, kondisi itu, karena ada pengaruh atau apa, aduh berubah Jo, maksudnya aduh ndak, kita nak mau ambil begitu biar Jo. Ini mau menjadi perenungan bagi saya, Bapak Ibu, supaya kalau orang tetap konsisten, orang akan melihat hasilnya ke depan, dan orang tidak akan ragu-ragu karena orang pe keputusan itu tong so ambil yang baik. Jangan sampai ya iyo Kang, baik tanda ikut padia koten. Kalau tanda ikut padia akhirnya begini atau udah jadi begini. Nah, jadi semua ini kembali ke hati nurani kita. Ketika orang ada hubungan, relasi yang baik dengan Tuhan, maka kita akan mampu ada relasi yang baik dengan sesama. Tuhan akan pasti mampukan dengan berbagai pergumulan kehidupan kita. Karena bicara komitmen itu, orang cuma mau jadikan Tuhan sebagai kekuatan kita, sebagai dengan tangan kanannya yang teracung. Itu artinya selain memberikan pelajaran, ada hal-hal yang Tuhan ingatkan, tapi dengan tangan teracung itu menyatakan berkat for orang semua. Jadi pemberkatan Tuhan ada bagi Bapak Ibu, orang keluarga-keluarga pribadi semuanya. Karena apa? Kita menjalani kehidupan dalam pemurnian iman dengan proses pergumulan dan sebagainya. Karena itu dari hal yang sangat penting dari bagian firman ini,
Mari kita melihat beberapa hal yang sangat penting. Pertama, komitmen yang kuat lahir dari pengalaman hidup yang pahit. Jadi komitmen yang kuat lahir dari pengalaman hidup yang pahit, seperti yang dialami oleh Naomi dan juga Ruth. Ruth jadi terkenal di Israel karena komitmennya, karena dia melihat mertuanya Naomi. Jadi bicara tentang komitmen yang kuat harus lahir dari pengalaman hidup yang pahit. Jadi bukan tuh senang-senang, tapi marah, pahit. Kepahitan itu harus dialami. Karena kalau cuma tuh senang-senang, cuma kata orang, cuma mendengar kesaksian orang, apa artinya? Kalau torang mengalami akan beda dengan orang perkataan for torang. Toh, kalau orang-orangnya bersaksi, toh saya mengalami seperti ini. Torang dengar pasti, aduh iyo Kang, luar biasa DP. Apalagi kalau torang mengalami akan beda torang pe kata-kata. Duh kita komaling alami itu. Bagaimana Tuhan pe baik pa torang, pa kita pribadi dan keluarga dan sebagainya. Ruth jadi menjadi contoh. Karena itu ada tuh lagu dari Kom Ibu, saya juga dah ambil waktu minggu lalu bapimpin. Ruth, Deborah dan Maria jadi contoh bagiku. Yang ragam bunga anggrek itu di Kidung Jemaat, tapi selalu ambil ragam bunga anggrek. Jadi Ruth, Deborah dan Maria. Jadi Ruth, Deborah itu wanita-wanita yang luar biasa, wanita-wanita yang benar-benar menjadi alat Tuhan. Dan ini pun kita belajar dari seorang Ruth. Ruth jadi terkenal karena komitmennya dan tidak pernah mengeluh karena pergumulan yang Tuhan proses baginya, dia jalani, dia alami. Walaupun seperti Naomi bilang kita arti bukan lagi kesukaan, kebanggaan, kesenangan, tapi jadi kepahitan. Tapi Tuhan tetap ada di dalam bagian kehidupan mereka. Jadi itu bicara tentang pegang komitmen itu dengan kuat, kalaupun apa yang akan kita hadapi, tidak terpengaruh dengan apa yang ada. Makanya ketika orang komitmen, minta pak Tuhan, tapi komitmen ini, kita janji ini, mungkin kita akan berusaha mau goyahnya akan terpengaruh dengan apa, cuma Tuhan yang akan minta untuk mampukan saya. Itu pertama. Kedua, seperti arti Ruth, belas kasih. Ruth, arti nama dari Ruth itu belas kasih. Jadi dia akhirnya meninggalkan dewa Kamos dan ikut Yahweh, Tuhan Israel yang dia sembah. Akhirnya dia tahu bahwa tangan Tuhan selalu teracung dalam kehidupannya. Dan bersaksi karena tangan Tuhan yang telah teracung menyelamatkan, menguatkan. Itu dia. Nyatakan dengan komitmennya. Itu hal yang ketiga. Bersaksi karena tangan Tuhan Allah yang teracung, menyelamatkan dan menguatkan. Dan walaupun dialami oleh Naomi, tangan yang teracung itu dengan tanda tanya di ayat 13 menghancurkan, bisa dikatakan bahwa dia dalam kehidupan kepahitan, tapi tangan tekanan Tuhan selalu menyelamatkan. Dan hal yang keempat adalah kesetiaan. Kesetiaan Ruth mengikuti Allah dari mertuanya, benar-benar sama juga ketika dia telah berkomitmen, dan dia merasakan betapa ketika dalam proses itu seperti mengikuti Tuhan Yesus, mengikuti Allah. Dan Kristus yang torang sembah, yang torang percayai, yang torang imani, dengan selalu menyertai, memberkati kita. Bahkan juga ketika torang minggu depan mau perjamuan dengan cawan yang merupakan simbol penderitaan, bahwa komitmen hidup kita, bahwa torang menjadi saksi, torang mau belajar dari Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan tangan kanan yang selalu teracung untuk kita, maka torang percaya bahwa torang juga akan ada di bagian itu. Karena itu yang paling utama adalah torang tetap konsisten dan tetap percaya bahwa semua itu akan teralami sempurna karena segala sesuatu torang letakkan di hadapan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, biarlah kita juga mau seperti Ruth. Ruth hatinya melekat pada Naomi. Itu artinya juga bagaimana torang hati melekat kepada Tuhan. So sama de lemdang, melekat terus dan tidak akan tergoyahkan. Itu bicara juga komitmen, bicara tentang konsisten. Dan itu belajar dari kehidupan yang selalu mengandalkan Tuhan. Karena itu bagi kita juga minggu depan yang akan mengikuti perjamuan yang sudah CD, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau ada dalam bagian tetap bersyukur, menjadikan Tuhan
prioritas dalam hidup kita. Selamat kita bekerja, selamat berusaha, selamat menjalankan aktivitas kita di minggu yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mungkin kalau ada puji-pujian sudah khotbah, silakan. Pujian yang kedua, diundang semua yang berhari ulang tahun selang tanggal 9 sampai dengan 15 Oktober. Yang pertama Bapak Roy Kepangkerego. Yang kedua Diaken Ibu Devi Selvi Tuturoong. Ketiga Saudara Gilkrais Dylan Angko. Kemudian keempat adik Jordi Martin Emmanuel Sumarau. Kelima Ibu Diana Magisti Managumpia. Keenam Bapak Daniel Berti Patrick Pangaila. Ya, kalau ada dengan majelis. Kemudian keluarga yang berulang tahun pernikahan, keluarga Wawengket Pertuo. Ya, cuma itu. Bapak Ibu Jemaat, mari kita akan memberikan persembahan syukur kita sambil kita memberi. Kita menyanyi di sini aku bawa. Di sini aku bawa persembahan hidupku semua berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang tak Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh
terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendoakan persembahan, saya akan membacakan sampul yang masuk. Syukur hari ulang tahun pernikahan yang ke-25 keluarga Bawengket Porotuo, Rp250.000. Terima kasih. Syukur hari ulang tahun ke-8 dari adik Jordi Martin Sumarau sebesar Rp500.000. Kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita satu dalam doa kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang selalu baik dalam kehidupan kami, terima kasih Tuhan, waktu dan kesempatan kami boleh berada di rumah-Mu yang kudus untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di sorga, di tengah-tengah persekutuan kami di saat ini, kami boleh membawa persembahan baik lewat pundi yang ada, tetapi juga sampul syukur, mengucap syukur atas setiap kebaikan, berkat dan penyertaan Tuhan yang sungguh sempurna dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, mari Engkau kuduskan, Engkau berkati setiap persembahan yang boleh tersampaikan, agar supaya boleh terkelola dengan baik dalam kemajuan pelayanan yang ada di Gemim Yerusalem Batu Kota. Bapa di sorga, berkati masing-masing kami yang telah memberi persembahan. Ajar kami untuk tahu mengucap syukur senantiasa di dalam kehidupan kami, mensyukuri untuk setiap berkat-berkat Tuhan yang Engkau anugerahkan dalam setiap tugas, pekerjaan, apapun usaha yang kami lakukan. Bapa di sorga, ini doa, sembahyang dan syukur kami pinta hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, khususnya untuk CD jemaat, minggu depan di jemaat kita akan dilaksanakan perjamuan kudus dalam rangka hari ulang tahun ke-89 Gemim Bersinode dan perjamuan kudus sedunia yang akan dilaksanakan pada jam 9. Jadi minggu depan ibadah cuma 1 kali dan ada perjamuan kudus. Karena itu bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti perjamuan kudus minggu depan, kita masuk dalam persiapan dan ada pengajaran bahwa pada tanggal 22 Oktober 2023 di gedung gereja ini akan dilaksanakan perjamuan kudus sehubungan dengan hari ulang tahun ke-89 Gemim Bersinode dan perjamuan kudus sedunia di tahun 2023. Perjamuan kudus adalah peringatan akan Kristus yang disalibkan dan dibangkitkan
Itulah tanda yang hidup dan yang tepat dari pengorbanan Kristus yang dijalaninya sekali untuk selama-lamanya di atas salib dan berlaku bagi seluruh umat manusia. Perjamuan kudus pada hakikatnya adalah sakramen dari karunia Allah dalam Yesus Kristus oleh kuasa Roh Kudus. Tiap orang Kristen menerima karunia keselamatan ini melalui persekutuan dalam tubuh dan darah Kristus. Dalam perjamuan kudus dengan makan roti dan minum anggur itu, Kristus memberi persekutuan dengan dirinya sendiri. Allah sendiri bertindak memberikan hidup kepada tubuh Kristus dan membaharui setiap anggota. Sesuai dengan janji Kristus, setiap anggota tubuh Kristus yang dibaptiskan menerima dalam perjamuan kudus itu kepastian pengampunan dosa dan janji kehidupan kekal. Perjamuan kudus yang selalu mencakup firman dan sakramen adalah pemberitaan dan perayaan tentang karya Allah. Perjamuan ini adalah ucapan syukur kepada Bapa untuk segala sesuatu yang telah diselesaikan dalam ciptaan, perdamaian, dan penyucian. Untuk segala sesuatu yang sedang diselesaikan Allah, baik dalam gereja maupun di dalam dunia sekarang ini, kendati manusia berdosa, untuk segala yang akan diselesaikan Allah dengan membawa kerajaannya kepada kegenapan. Dengan demikian, perjamuan kudus adalah ucapan syukur gereja, yaitu sebagai pernyataan terima kasih atas segala berkat Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengarkanlah firman Tuhan yang di dalamnya tertulis hal-hal yang tidak wajar dalam merayakan perjamuan kudus. Dalam 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 32, kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia ini. Janganlah hal-hal yang demikian atau hal-hal lain yang tidak wajar terjadi di tengah kita merayakan perjamuan kudus. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah kita. Oleh sebab itu haruslah kita kudus. Hendaklah semua orang kudus datang pada perjamuan kudus, tetapi yang tidak, biarlah mereka bertobat. Maranatha, datanglah ya Tuhan kami. Amin. Amin. Bapak Ibu, anggota Sidi Jemaat yang hendak merayakan perjamuan kudus minggu depan,
Bolehkah yang akan persiapkan diri untuk berdiri, dan ada beberapa pertanyaan untuk persiapan atau yang biasa orang kelengkapan untuk saat ini. Kepada saudara-saudara anggota-anggota tubuh Kristus yang hendak merayakan perjamuan kudus, kami bertanya. Ada 2 pertanyaan. Pertama, apakah saudara-saudara mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus dalam kepercayaan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus? Kedua, apakah saudara-saudara mempersiapkan diri dengan menaati petunjuk-petunjuk firman Tuhan supaya perjamuan kudus dirayakan sesuai dengan kehendak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita? Kepada anggota sidi jemaat yang hendak merayakan dan mengikuti perjamuan kudus minggu depan, apakah jawaban saudara-saudara? Terima kasih, disilakan duduk. Tuhan memberkati, dan sepanjang minggu ini mari kita dalam persiapan untuk mengikuti perjamuan kudus minggu depan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sampai detik ini penyertaan-Mu sempurna bagi kami, jemaat-Mu yang telah mengambil bagian dalam ibadah subuh pagi di Jemaat Yerusalem Batu Kota. Dengan latar belakang hidup kami masing-masing, Engkau tahu siapa kami, Engkau tahu siapa keluarga kami, apapun yang kami lakukan setiap waktu dan harapan-harapan apa untuk ke depan. Ketika kami datang beribadah, kerinduan kami di minggu berjalan ini sepanjang bulan akan kami tapaki. Hanya kepadamu Tuhan kami bermohon, belas kasihan Tuhan, kasih Tuhan selalu ada dan nyata dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk selalu menjadi teladan, menjadi contoh yang baik bagi kemuliaan Tuhan. Di mana saja Engkau tempatkan kami bekerja, bergaul, berusaha, bahkan terlebih melayani Tuhan. Diberkati kami semua, pelayan khusus, jemaat, dan semua yang telah mengambil bagian dalam pelayanan di saat ini, terus diberkati oleh Tuhan. Baik kami sebagai pemimpin ibadah, bahkan juga Engkau memberkati kami sebagai KPI, organis, kantoria, puji-pujian, pengantar kadim, pembaca Alkitab, pemimpin doa persembahan, penerima jemaat, petugas multimedia, kostor, dan pegawai. Tuhan memberkati setiap tugas kerja, tanggung jawab, dan pelayanan kami. Bahkan jemaat kolom 6 menjadi pelaksana ibadah di ibadah subuh ini, Tuhan berkati, baik pelayan khusus, Bapak Penatua, Bapak Diaken, bahkan semua jemaat. Kiranya Tuhan selalu memberkati mereka semua bersama juga dengan keluarga-keluarga. Kami menyerahkan untuk setiap program kerja pelayanan kami di Jemaat Yerusalem Batu Kota. Mampukan kami sebagai badan pekerja majelis jemaat, pelayan khusus yang ada di kolom 1 sampai kolom 6, Penatua Bipra, pelayanan lansia, bahkan juga UPK Bipra di kolom-kolom, panitia, komisi-komisi kerja, semua yang terlibat dalam kebersamaan pelayanan di Jemaat Yerusalem Batu Kota. Tuhan berkati. Kami tetap mau bersyukur untuk apa yang Tuhan percayakan kepada kami semua sampai di detik ini. Kasih Tuhan tidak pernah berkurang, kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan ini. Sambil kami bersyukur dengan saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun pribadi, hari ulang tahun pernikahan, Tuhan sempurnakan sukacita kebahagiaan mereka. Bahkan syukur-syukur yang lain yang dirasakan oleh jemaat, biarlah Engkau berkati. Usaha mereka diberkati, keluarga diberkati, bahkan banyak hal yang telah dialami, dirasakan oleh semua jemaat. Tuhan berkati, Tuhan sempurnakan sukacita kebahagiaan kami menjadi nyanyian pujian kepada Tuhan yang selalu ada untuk memberkati kami semua. Sambil kami juga bergumul dengan saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit, orang-orang tua kami lansia, Tuhan Engkau lawat mereka semua. Yang sakit Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan secara total di dalam nama Tuhan Yesus, baik yang ada di rumah sakit ataupun di rumah, rawat jalan dan sebagainya. Tuhan Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Engkau adalah Tuhan penyembuh, Engkau sanggup memulihkan, menyembuhkan. Secara khusus kami berdoa untuk suami terkasih dari Ibu Pendeta Magda Kewas Montong, Bapak Noldi, yang beberapa hari ini dirawat di Rumah Sakit Siloam dan telah menjalani HD untuk waktu yang kedua kali kemarin. Dan biarlah Bapak dengan keadaan fisiknya
kami tetap menopang dalam doa-doa untuk keluarga hamba-Mu ini, keluarga Kewas Montong, terlebih Bapak Noldi. Engkau nyatakan kasih-Mu, Engkau berkati dia, pulihkan. Dalam perkenanan-Mu Tuhan, kami hanya mesrakan, kami hanya metopang terus dalam doa-doa. Semua kiranya Tuhan berikan kasih-Mu untuk Bapak Noldi. Terlebih untuk hari ini Bapak, Engkau tahu ada acara pelantikan dan serah terima Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Getsemani Pal 4 bersama juga dengan Ketua Jemaat yang baru yang akan menggantikan Pendeta Magda, Pendeta Deice Mongkau. Tuhan, acara akan dilaksanakan sebentar jam 3. Biar Engkau berkati keluarga hamba-Mu ini, berkati kedua keluarga hamba-Mu ini, terlebih untuk keluarga Kewas Montong. Bapak Noldi terus Engkau pulihkan, begitu semangatnya dia juga untuk ambil bagian, mengikuti ibadah pelantikan dan serah terima. Semua kami serahkan dalam otoritas Tuhan, semua ada di bawah kendali Tuhan. Kami, bagian kami meminta, kami memohon, semua biar Tuhan yang senantiasa akan menyatakan kasih-Mu dan berkat-Mu untuk semua yang menjadi harapan dan doa-doa kami bersama. Sehingga acara pelantikan dan serah terima sebentar jam 3 akan berjalan dengan baik, bahkan juga kadim yang Tuhan telah persiapkan, Tuhan berkati. Karena itu kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, sambil memberkati kami juga Jemaat Yerusalem Batu Kota pelayan khusus yang akan ambil bagian dalam kegiatan ibadah sebentar. Memberkati semua jemaat, kalaupun Engkau dapati di antara kami anggota keluarga jemaat-Mu, apakah kami sebagai orang tua, suami istri, anak-anak dalam masalah pergumulan apapun itu bentuknya, masalah ekonomi, masalah hubungan orang tua dan anak, suami istri dan sebagainya, apapun itu bentuknya, kami mau datang kepada Tuhan. Bahwa pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Engkau selalu ada jalan keluar, Engkau Tuhan jawaban kami. Karena itu biarlah kami terus diberkati, dikuatkan untuk kami selalu melihat kemuliaan Tuhan atas hidup pribadi, keluarga-keluarga, rumah-rumah tangga kami. Tidak ada yang mustahil bagimu, mujizat-Mu masih ada sampai hari ini. Dan kami harus yakini, kami imani bahwa segala sesuatu terjadi dalam kendali Tuhan, dan Tuhan berproses, Tuhan menyatakan kasih dan berkat-Mu. Pekerjaan Roh Kudus sementara dan terus bekerja dalam persekutuan pelayanan kami, khususnya kami di Jemaat Gemim Yerusalem Batu Kota. Terima kasih Bapak, program kerja pelayanan kami terus kami jalani. Bersyukur untuk waktu-waktu yang telah kami lewati hampir 2 minggu ini. Kami ada dengan pelayanan Priakom Bapa Jemaat Yerusalem Batu Kota, dalam mereka mengikuti lomba baik di Tinoor maupun di Bitung yang telah selesai dengan hasil yang kami harus syukuri, bahwa ketika kami mengikuti baik solo yang diikuti oleh Bapak Diaken Dixon yang boleh mendapatkan hasil yang sangat memuaskan, begitu juga dengan paduan suara middle seri A, kami bersyukur di Jemaat Yerusalem boleh masuk gold, dan kami percaya itu karena kesetiaan, bahkan kerja keras, kebersamaan, ikatan kasih Kristus mempersatukan baik semua tim paduan suara, peserta, para pelatih, tim kerja, bahkan komisi, Priakom Bapa, jemaat, semua pelayan khusus. Engkau telah mengikat kami semua dengan kasih Kristus yang mempersatukan, sehingga semua lomba boleh dijalani, diikuti, dan hasilnya memberi kami sukacita. Dan semakin kami harus melatih diri, semakin kami mengandalkan Tuhan, karena Tuhan yang empunya semua pelayanan kami di jemaat ini. Memberkati untuk ke depan, ada beberapa juga komisi yang akan mengikuti, kami terus menopang dalam doa-doa mereka, mereka sementara latihan, baik komisi pemuda, komisi wanita, kom ibu, Tuhan berkati. Kasih Tuhan akan selalu ada untuk kami semua. Orang-orang tua kami lansia, Tuhan berkati mereka, pakai anak cucu keluarga menjadi saluran berkat bagi mereka, baik yang masih diberikan kesempatan beribadah di gereja, ataupun yang sudah tidak lagi bisa ke gereja karena kondisi fisik yang ada. Tuhan, Engkau nyatakan berkat-Mu bagi mereka, kesehatan, kekuatan, sukacita surgawi menjadi bagian dalam kehidupan orang-orang tua kami. Berkati bangsa negara kami, para pemimpin kami, biarlah pemimpin yang selalu takut akan Tuhan, yang selalu Engkau nyatakan bagi kami, masyarakat Indonesia, terlebih ketika kami juga mendoakan dari pusat sampai di daerah, di lingkungan di mana kami tinggal. Berkati pemerintah kami, pemimpin-pemimpin kami, bahkan suasana-suasana politik ketika akan menyambut pesta demokrasi pada tahun depan. Tuhan, Engkau berkati semua
calon-calon yang ada, biarlah semakin Tuhan nyatakan berkat dan kasih-Mu, semakin rendah hati, semakin hidup mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan senantiasa memberkati mereka bersama keluarga. Dan halaukanlah hal-hal tidak baik dalam kami ada dalam suasana-suasana menyambut pesta demokrasi di negara kami, bahkan di daerah kami. Karena itu kami hanya serahkan seluruhnya dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Rencana hidup pribadi keluarga, perjalanan-perjalanan kami, kegiatan-kegiatan kami apapun itu bentuknya di hari ini, 1 minggu kami lalui, kami serahkan dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Ampuni salah dan dosa kami, tambah iman, harap dan kasih kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami doa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bolehkah kita diundang berdiri, nyanyian penutup kita menyanyi Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus, keluarga-keluarga kita, orang tua, suami istri, bahkan anak cucu kita, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mari kita mendoakan pendeta. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa dalam surga, kembali kami sampaikan terima kasih kepadamu Tuhan, karena penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan dalam persekutuan ibadah subuh pagi hari ini boleh berjalan dengan baik. Oleh karena itu Bapa dalam surga, saat ini Tuhan kami akan mendoakan kadim kami, Ibu Pendeta Cornelia Sibilondong STH, yang Engkau sudah pakai luar biasa untuk menyampaikan firman-Mu di pagi subuh hari ini. Biarlah Tuhan apa yang disampaikan boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami, dalam kami berjemaat. Tuhan Bapa dalam surga, kami berdoa Tuhan untuk Ibu Pendeta yang dalam tugas pelayanannya ke depan. Biarlah ya Tuhan menyertai dia, melindungi dia, berkati dia. Apapun yang dia lakukan, hendaknya semua itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berdoa Tuhan untuk keluarganya, Bapak Eki dan anak kekasih Gabriel, Engkau juga memberkati mereka di dalam tugas pekerjaan mereka setiap hari. Engkau sertai mereka Tuhan, keluar mereka, dimanapun mereka pergi dan berada.
dan kasih Tuhan boleh menjadi bagian di dalam kehidupan mereka. Tuhan Bapa dalam surga, jemaat-Mu yang akan pulang sebentar dalam perjalanan mereka melalui kendaraan maupun berjalan kaki, Engkau sertai, lindungi mereka agar mereka boleh tiba di rumah masing-masing, boleh berjumpa dengan keluarga yang di rumah dengan sehat sejahtera daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, mohon ampun akan segala dosa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Tuhanlah